Hello everyone, my name is Denny Setiawan. I'm from class management 22DX, NPM 2241 1078. Baik, di sini saya ingin membahas tentang konsep dan paradigma entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang dinamis senantiasa mencari peluang dan memanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah. Kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Konsep dasar kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi memulai sesuatu usaha atau venture startup, dan perkembangan usaha venture growth. Paradigma entrepreneurship memungkinkan pengusaha untuk menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan peluang. Kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Tahapan entrepreneurship: identifikasi peluang. Mencari dan mengidentifikasi peluang bisnis yang ada, pembentukan ide, mengembangkan ide bisnis berdasarkan peluang yang diidentifikasi. Ketiga, perencanaan bisnis, merencanakan strategi dan langkah-langkah untuk menjalankan bisnis. Keempat, implementasi, melaksanakan rencana bisnis yang telah disusun. Yang kelima, evaluasi atau mengevaluasi kinerja bisnis dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Konsep dan paradigma technopreneurship. Definisi technopreneurship merupakan kombinasi antara teknologi dan kewirausahaan, fokus pada pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi. Paradigma technopreneurship adalah perubahan dalam cara berpikir dan bertindak yang menekankan penggabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Hal ini melibatkan proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan dasar dari usaha itu sendiri. Konsep technopreneurship: penggunaan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Mengidentifikasi peluang pasar melalui inovasi teknologi. 3. Berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Yang keempat, berani mengambil resiko dalam mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Yang kelima, mencari kesempatan untuk mengembangkan bisnis secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi. 10. Peran teknologi dalam membentuk dasar dari technopreneurship. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif dan mengganggu pasar yang ada. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan gagasan terbaru dengan menggunakan berpikir kreatif. Yang kedua, kreativitas merupakan proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun objek, dengan kelancaran, kelenturan, dan originalitas. Lalu ada peran kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas memainkan peran penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Yang kedua, yaitu kreativitas memungkinkan wirausaha untuk menciptakan nilai tambah dan memecahkan masalah dengan cara baru dan berbeda. Lalu ada pengertian inovasi. Inovasi melibatkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang.
Lalu ada peran inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi memungkinkan pengusaha untuk menciptakan produk dan jasa yang unggul. Yang kedua, inovasi memainkan peran penting dalam mencari peluang menuju kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Lalu ada 5 pilar teknopreneurship. Satu, teknologi. 2, kewirausahaan. Teknologi menjadi landasan utama dalam teknopreneurship. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi dan memecahkan masalah. Yang kedua, kewirausahaan, yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang. Yang kedua, pengembangan jiwa kewirausahaan dalam mengelola bisnis berbasis teknologi. 3, inovasi. Inovasi sebagai kunci utama dalam teknopreneurship. Kedua, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam dunia bisnis berbasis teknologi. Yang keempat, keberlanjutan. Keberlanjutan dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi. Yang kedua, fokus pada strategi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan bisnis. 5, pengembangan sumber daya manusia. 1, pengembangan SDM yang memiliki keterampilan teknis dan jiwa kewirausahaan. 2, investasi dalam pengembangan karyawan untuk mendukung pertumbuhan bisnis berbasis teknologi. Startup. Definisi startup. Startup merujuk pada perusahaan yang baru didirikan atau baru beroperasi dalam fase pengembangan atau penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup populer pada era gelembung.com dan erat kaitannya dengan dunia teknologi atau IT sebagai pendukung. Lalu ada karakteristik startup. Baru didirikan, baru beroperasi. Yang kedua yaitu dalam fase pengembangan atau penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Yang ketiga, sering dikaitkan dengan inovasi, teknologi, dan disrupsi. Lalu ada inovasi teknologi. Yang pertama itu ada peran teknologi dalam startup. Yang kedua ada teknologi menjadi landasan banyak startup. Dan yang ketiga yaitu startup sering memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif yang mengganggu pasar yang ada. Lalu ada bisnis model. Bisnis model adalah sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Bisnis model ini digunakan untuk mengidentifikasi produk anggaran operasional sampai dengan target pasar dengan baik. Definisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis sebuah perusahaan dalam satu lembar kertas. BMC memungkinkan para pengusaha untuk memvisualisasikan model bisnis mereka secara menyeluruh dari segmen pasar hingga sumber daya utama. Cara pembuatan. 1. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait dengan membentuk model bisnis secara menyeluruh. Customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga ada channels atau kanal. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream atau sumber daya. Yang keenam ada key research atau sumber daya kunci. Yang ketujuh ada key partnership yaitu kerjasama kunci. Yang ke-8 ada key activity atau activity kunci. Dan yang ke-9 ada key cost yaitu biaya kunci. Manfaat bisnis model. Yang pertama itu fokus. Model bisnis membantu perusahaan untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka. Dan yang kedua, efisiensi. Dengan model yang baik, perusahaan dapat mengatur operasi mereka yang secara lebih efisien. Yang ketiga, pemahaman nilai. Model bisnis membantu perusahaan memahami nilai apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Yang keempat ada kinerja. Model bisnis membantu dalam mengukur kinerja perusahaan dan menetapkan target yang jelas.
Dan yang kelima, inovasi. Model bisnis yang baik mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. 6. Adaptasi. Model bisnis membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan modal dan lingkungan bisnis, pasar dan lingkungan bisnis. Lalu ada team foundation. Pengertian tim foundation. Tim foundation adalah fondasi dari sebuah tim kerja yang mencakup kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antara anggota tim. Yang kedua, tim foundation merupakan landasan yang memungkinkan tim untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan hasil yang luar biasa. Komponen tim foundation. Elemen-elemen tim foundation yaitu kolaborasi, yang kedua komunikasi yang efektif, dan yang ketiga ada koordinasi. Lalu ada manfaat tim foundation, yaitu yang pertama ada keuntungan dari tim foundation, yang kedua ada meningkatkan produktivitas tim melalui kolaborasi yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dan inovasi dan kreatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.